Hai, bertemu kembali bersama saya Yosi di acara review dan outlook Okta Investama Berjangka. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam materi, kita akan memperkenalkan dahulu apa itu Okta Investama Berjangka. Untuk perizinan Okta Investama Berjangka, itu kita sudah cukup mumpuni rekan-rekan Okta Trader sekalian, yang mana kita ada izin usaha dari Bapepti, lembaga clearing, ICDX, dan juga tergabung dalam asosiasi Aspeptindo. Untuk penghargaan Okta Investama Berjangka sendiri, itu pada tahun 2021 kita memenangkan The Most Excellent Broker, dan pada tahun 2022 kita memenangkan penghargaan Most Transparent Broker. Sedangkan di tahun 2023 ini merupakan tahun yang masih berjalan. Nah, untuk kelebihan trading di Okta Investama Berjangka, yang pertama kali adalah low spread. Nah, bisa jadi inilah yang banyak dicari sama rekan-rekan Okta Trader sekalian pada saat bertransaksi menggunakan platform MT4 atau MT5. Kemudian kita ada low commission, bahkan bukan sekedar low commission, yang mana dari charge commission yang ada itu juga kita rebate-kan lagi kepada rekan-rekan Okta Trader sekalian yang menggunakan platform Okta Investama Berjangka. Dan free swap otomatis nih, bicara free swap, inilah yang paling banyak dicari sama rekan-rekan Okta Trader sekalian. Karena apa? Banyak rekan-rekan trader sekalian itu yang transaksinya itu endingnya menginap. Nah, pada saat menginap, apalagi kalau di hari Rabu, itu biasanya akan ada biaya swap sebesar 3 kali lipat. Yang mana kalau menggunakan platform Okta Investama Berjangka sudah tidak perlu lagi khawatir karena tidak ada biaya swap atau tidak ada biaya menginap. Untuk proses withdrawal yang cepat, ya memang kalau misalnya bicara withdrawal sampai dengan jam 5 sore itu kita masih secara administrasi mengurusi untuk proses withdrawal. Untuk media sosial Okta Investama Berjangka itu kita ada banyak ya. Jadi ada website di www.okta.co.id. Kemudian Facebook itu ada Okta Investama Berjangka. Kemudian ada YouTube channel itu Okta Investama Berjangka. Kemudian untuk Instagram sendiri itu ada Okta Investama Official, dan Twitter, dan juga TikTok. Nah, kalau misalnya bicara YouTube channel, ini nih ada yang menarik di sini karena apa? Semua materi-materi yang kita jelaskan, baik itu di webinar maupun di program acara review dan outlook yang kita tayangkan saat ini, itu semuanya terikot ada di dalam YouTube channel. Jadi tidak ada salahnya untuk klik like and subscribe dan menyalakan loncengnya supaya betul-betul bisa mengikuti materi-materi yang Okta Investama Berjangka broadcast kepada rekan-rekan sekalian. Nah, tanpa melupakan disclaimer on, materi ini hanya bersifat informatif untuk referensi dan seterusnya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam materi. Jadi kita pertama kali review hasil rilis data kalender ekonomi 24 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023, which is kemarin ya. Jadi kalau misalnya bicara pekan kemarin itu ada banyak momentum-momentum yang menarik. Yang paling menarik adalah Fed Rate atau FOMC meeting, yang mana pada saat Kamis dini hari itu terjadi peningkatan dari 5,25% menjadi 5,5%. Kemudian diikuti di sore harinya itu juga ada peningkatan dari ECB rate dari level 4% menjadi 4,25%. Dan untuk dari Jepangnya sendiri itu juga ada di hari Jumat, yang biasanya BOJ atau Bank of Japan itu standby di level minus 0,1%, itu juga ada kemungkinan wacana kenaikan dari obligasinya sendiri akan meningkat sebesar 0,5% menjadi maksimal 1%. Nah, dan ada Core PCE Price Index dari Amerika Serikat itu juga terjadi penurunan dari level 0,3% menjadi 0,2%. Nah, kalau misalnya bicara
inflasi memang itulah memang yang dibuat oleh bank-bank sentral utama di seluruh dunia ya, bukannya hanya di Amerika saja, tetapi di Amerika, di Uni Eropa, di Australia, di Inggris, rata-rata memang di negara-negara barat ya, itu menaikkan suku bunga yang tujuannya adalah bagaimana caranya supaya tingkat inflasi itu kembali ke level 2%. Nah, pada saat ini level inflasi di Amerika Serikat itu sudah bertengger di level 3%. Jadi tinggal sedikit lagi nih rekan-rekan opto trader sekalian. Nah, untuk pergerakan Wall Street menguat pada akhir perdagangan Jumat dengan ketiga pasca serangkaian pendapatan Big Tech, data ekonomi, dan pengumuman Bank Sentral menaikkan kepercayaan investor pada soft landing ekonomi Amerika Serikat. Jadi yang memang kalau misalnya bicara inflasi yang akhirnya perlahan tapi pasti itu sudah mulai mengecil, itu ending-endingnya berdampak baik bagi pergerakan indeks saham. Baik itu indeks saham untuk Wall Street, untuk Dow Jones, kemudian Nasdaq, dan juga SP500. Inflasi tahunan Amerika Serikat melambat secara signifikan pada Juni, kemungkinan mendorong Federal Reserve lebih dekat untuk mengakhiri siklus kenaikan suku bunga tercepat sejak 1980. Jadi ya memang ya seperti informasi tadi, untuk bicara inflasi, Amerika Serikat rupanya sudah lebih dulu untuk terjadi tren turun pada rate inflasinya. Untuk pergerakan di pekan lalu, Nasdaq meningkat 2,02%, SP500 itu naik 1,01%, dan Dow Jones itu menguat 0,66%. Kenaikan tersebut memberi SP500 penutupan tertinggi sejak April tahun 2022. Jadi memang bicara kenaikan di Wall Street itu cukup signifikan dan memang benar-benar pestanya untuk para trader-trader yang bertransaksinya di indeks Wall Street. Kemudian untuk minyak, Federal Reserve dan Bank Sentral mendekati akhir kampanye pengetahuan kebijakan moneter, meningkatkan prospek kebutuhan global dan permintaan energi. Yang memang kalau bicara minyak ini pun juga sebetulnya suatu informasi yang sangat menarik, yang unik dan bagus untuk para rekan-rekan auto trader sekalian. Karena apa? Sedari pekan kemarin, bahkan bukan dari sekedar pekan kemarin, dari beberapa pekan sebelumnya kita sudah mengingatkan, sudah memberikan informasi bahwa akan ada peluang terjadi kenaikan pada harga minyak. Karena apa? Yang pertama, dari sisi OPEC Plus itu tuh ada wacana bahwa di bulan Agustus nanti itu tuh akan ada pengurangan daripada kuota produksi sebesar 5 juta barrel per hari. Itu poin pertama. Yang poin kedua, bicara minyak, ada statement dari Menteri Energi Rusia yang mengestimasikan atau memproyeksikan harga minyak untuk menuju ke level $80 per barrel sampai dengan $82 per barrel. Nah, informasi kalau misalnya rekan-rekan trader sekalian jeli, pada saat pekan kemarin itu tuh sebetulnya harga minyak itu berada di level $76 per barrel. Dan sekarang ini nih, pada saat kita menginformasikan informasi yang terupdate, itu ada di level $80 per barrel. Jadi sudah ada terjadi kenaikan sebesar $4, which is itu 400 poin. Oke, kalau misalnya rekan-rekan auto trader sekalian bertransaksi di satu lot, berarti ada peluang profit selama kurun waktu hanya seminggu, itu mendapatkan peluang profit senilai 40 juta rupiah. Oke, nah kalau 0,1 lot ya tinggal dibagi lagi aja 10. Kemudian Arab Saudi juga diperkirakan akan memperpanjang pengurangan produksi minyak sukarela untuk 1 bulan lagi, termasuk September. Jadi bukan hanya di Agustus doang ya, bisa jadi untuk bulan September pun juga Arab Saudi nanti bisa jadi akan menambah pengurangan kuota produksi. Kemudian untuk bicara harga acuan, jadi pada pekan lalu harga minyak itu naik hampir 5%,
Sementara untuk dalam koridor sebulan berjalan atau di bulan Juli itu sudah mengalami peningkatan sebesar 13%. Untuk sisi emas, harga emas ditutup lebih tinggi pada hari perdagangan Jumat, berbalik menguat dan dari penurunan tajam di hari sebelumnya karena dolar Amerika melemah. Jadi begini, kalau misalnya bicara emas, ini juga sebetulnya berada di dalam range yang sempit karena pada saat di level 1988 atau ada informasi yang kita juga sudah sampaikan di pekan kemarin dan bahkan 2 pekan yang kemarinnya bahwa ada secara teknikal itu ada level resisten secara Fibonacci di angka 1985. Nah, pada saat di area tersebut yang kira-kira hanya tidak menguat, itulah yang menyebabkan akhirnya emas mengalami lagi pergerakan koreksi sampai ke level 1941-42 kemarin. Oke. Tetapi pada saat hari Jumat begitu keluar data inflasi PCE itu terjadi penurunan, disitulah emas mengalami pergerakan rebound. Untuk range emas sendiri di pekan ini ada di level 1940 sampai dengan level 1990. Semuanya itu menunggu data yang benar-benar ditunggu oleh para rekan-rekan trader sekalian, yaitu jangan pernah lupa akan ada rilis data non-farm payroll di hari Jumat. Jadi hari Jumat ya untuk benar-benar fokus trader utama. Nah, untuk besok sendiri di hari Selasa itu juga akan ada momen yang menarik, yaitu pengumuman suku bunga dari RBA atau Bank Sentralnya Australia. Dari level 4,1% diestimasikan atau diproyeksikan menjadi 4,35%. Dan kalau untuk hari Kamis itu juga akan ada pengumuman suku bunga dari Bank Sentral Inggris. Itu digadang-gadang diproyeksikan dari level 5% menjadi level 5,25%. Dan ini dia nih, ditutup dengan manis oleh berita non-farm payroll di hari Jumat. Average hourly earnings itu diproyeksikan dari 0,4% menjadi 0,3%. Non-farm employment change itu dari 209 menjadi 200K, dan unemployment rate itu tetap berada di level 3,6%. Jadi betul-betul diwaspadai ya selama pekan berjalan ini. Ingat, kita ingatkan lagi, kita remind lagi untuk yang kedua kali. Besok di hari Selasa akan ada pengumuman suku bunga dari Australia. Kemudian Kamis itu akan ada pengumuman suku bunga dari Bank Sentral Inggris yang which is itu akan sangat-sangat berdampak bagi pergerakan pound sterling, karena memang juga banyak trader-trader yang untuk bertransaksi di pound terhadap US GBP USD. Dan hari Jumat untuk non-farm payroll. Nah, kita masuk sekarang ke sisi teknikal. Jadi kalau misalnya support dan resisten indeks saham seperti yang disampaikan tadi di awal, bahwa tren ini terlihat jelas bahwa masih naik, oke. Tetapi walaupun naik, kita tetap waspada akan adanya pergerakan koreksi. Sementara ini untuk bicara Dow Jones, itu tuh resisten kuatnya ada di level 35838, atau bisa dikatakan kalau misalnya angka yang lebih pastinya yang secara makro supaya benar-betul bulat itu ada di level 35850. Sementara kalau untuk sisi bawahnya ada di level 35300. Nah, jangan khawatir seperti yang tadi informasi tadi bahwa ini atau akan terrecord di YouTube channel, dan dari sisi editingnya kita itu juga akan memunculkan angka-angka ini. Karena apa? Inilah bocoran, inilah informasi, inilah yang dicari oleh para rekan-rekan Okta Trader sekalian. Karena apa? Di mana sih supportnya untuk melakukan
buy yang tepat. Tapi ingat, jangan pernah lupa dengan adanya stop loss. Jadi untuk level buy-nya ada di level 35350, 35059 sampai dengan 34818. Nah, untuk SP500 sendiri itu juga terjebak di range 4634 sampai dengan 4548. Nah, angka-angka ini seperti biasa nanti juga akan dibuat secara lebih supaya lebih enak lihat di matanya ya, akan ada di YouTube channelnya Okta Investama Berjangka. Untuk area buy itu ada di level 38,2% dan 50% dan 61%. Kemudian kita masuk ke major. Nah, ini yang juga paling menarik karena apa? Informasi ini pun itu juga kita sudah sampaikan di pekan kemarin bahwa akan terjadi pergerakan koreksi pada euro dan pound sterling secara teknikal. Untuk euro sendiri itu akhirnya betul-betul tertahan di area 50%, which is ada di angka 1.0955. Begitu menyentuh level tersebut, disitulah akhirnya pada saat hari Jumat dan sekarang ini terjadi pergerakan rebound. Jadi memang angka-angka ini ya memang betul-betul harus diperhatikan. Lagi-lagi kita nggak bosan-bosan ngingetin, ini makanya harus ditonton berkala secara ikutin betul-betul tiap minggu, karena itu akan memberikan momentum kepada Okta Trader sekalian, peluang untuk mengambil buy ataupun peluang untuk mengambil sell. Untuk pound sterling sendiri, ini juga sedang terjadi pergerakan koreksi. Sekarang ini tertahan di level 38,2% sampai dengan 50%. Kalau 38,2% itu ada di level 1.2822 dan area 50% ada di level 1.2724. Nah, begitu menyentuh area ini, langsung pound sterling di hari Jumat sama seperti pergerakan euro itu juga melakukan pergerakan rebound. Atau kalau Okta Trader sekalian yang mengikuti itu akan melakukan posisi buy di area tersebut. Dan yang teknikal terakhir untuk support dan resisten komoditas. Untuk yang dua ini kita seperti biasa tampilkan untuk emas dan tampilkan untuk minyak. Kalau emas, kenapa tadi waktu dari awal saya bilang range-nya emas ada di angka atau di harga 1940 sampai dengan 1960. Karena secara teknikal ini sudah terlihat jelas ya bahwa ada kumpulan di sini candle harga ini juga ada di sini. Oke, inilah yang terjadi bahwa sebenarnya untuk pergerakan emas sendiri masih koridor sideways sebenarnya. Karena apa? Di angka 2000 sampai dengan 1900 dia nggak kuat. Ini masih ada di area ini, gitu. Baru akan dikatakan membentuk tren baru kalau dia true breakout. Ingat ya, true breakout. Ada yang namanya true breakout, ada yang namanya false breakout. Kalau true breakout 1990 atau 2000 dan true breakout sementara ini dipegang untuk level posisi 1940. Tapi kita juga tetap kasih bocoran bahwa level supportnya kalau dia menembus level 1940-an akan ketemu level 1937, 1926, 1913 dan 1905. Itulah angka-angka support untuk mungkin nanti rekan-rekan Okta Trader sekalian mencari peluang untuk mencari posisi buy. Dan kemudian atau bicara minyak, nah kalau minyak ini memang benar-benar cukup menarik ya. Ini informasi yang betul-betul memberikan peluang bagi para Okta Trader sekalian, yang mana sebenarnya bukan dari sepekan yang lalu, bukan dari 2 minggu yang lalu, bukan dari 3 minggu yang lalu, bahkan jauh dari sebulan atau bahkan 2 bulan yang lalu. Pada saat harga minyak sebetulnya masih ada di kisaran 66 sampai dengan 70-an. Kita udah kasih informasi bahwa inilah saatnya, inilah saatnya, ini saatnya. Semoga
peluang tersebut betul-betul digunakan oleh para octa traders sekalian. Oke, untuk saat ini target yang paling terdekat sekarang running di 80.33. Target terdekat itu ada di level 81, 82.50 hingga 83.50. Oke, tetapi ya kalau misalnya bicara teknikal memang sudah ada jenuh sebenarnya, jadi tetap waspada sama pergerakan koreksi. Karena apa? Kalau pada saat kita menginformasikannya itu harga masih ada di level 70-an atau 76 di pekan kemarin itu harga di 76, itu masih enak. Tetapi kalau sekarang itu tuh range-nya sudah semakin sempit karena level 80-nya udah ketemu nih. Tinggal level 82 dan level 83. Jadi risk ratio-nya juga harus dihitung juga gitu loh octa traders sekalian. Oke. Kemudian seperti biasa sebelum kita menutup acara ini nggak bakal pernah bosan-bosan kita ucapkan bahwa selalu pada saat di market kita harus trade your plan and plan your trade bersama Octa Investama Berjangka. Bertemu kembali bersama saya Yosi di pekan depan. Bye.